jamaah yang saat ini membutuhkan layanan haji? Apakah sudah di Kementerian Haji ataukah masih di Kemenak? Haji dan Umrah, kisah penuh berkah, ilmu dan hikmah, mari kita ambillah. Sabibi ya Habibi, Haji bincang-bincang, ngobrol santai tapi penuh makna, dari Jambi untuk Indonesia. Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore sahabat Habibi dimanapun berada. Pada sore hari ini kita ketemu lagi dalam podcast Habibi Haji Bincang-Bincang. Bersama saya selaku host Ian Apriyadi, dan alhamdulillah pada sore hari ini narasumber kita Bapak Dr. Haji Wahyudi Abdul Wahab selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Selamat sore Pak Wahyudi. Selamat sore Pak Ian, alhamdulillah. Baiklah, pada sore ini kita sedikit bicara nih Pak Kabid terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026. Bisa Pak Kabid jelaskan terkait dengan perubahan dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji dan persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian Haji? Ya, baik Pak Hajian Apriyadi, perlu kita sampaikan bahwa tahun 2026 ini ada transformasi besar terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji seiring dengan terbitnya undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji serta keputusan Presiden. Hal ini menjadi penting sehingga kita bisa melihat proses transformasi penyelenggaraan ibadah haji itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kelembagaan, kemudian yang kedua dari sisi penyelenggaraan ibadah haji. Nah, dari sisi penyelenggaraan ibadah haji, kita sudah memulai proses tahapan penting seiring dengan hasil sidang Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh yang sudah memberikan satu simpulan paling penting, yakni perubahan tentang penetapan kuota haji. Dari semula kuota haji itu kan berdasarkan jumlah penduduk muslim di tiap provinsi, sehingga jumlah jamaah haji Provinsi Jambi biasanya itu berada pada kisaran 2.909. Tapi seiring dengan perubahan penetapan kuota ini dengan melakukan sebuah transformasi besar dengan melihat dari proses waiting list, sehingga seluruh Indonesia nanti masa tunggunya 26 tahun, dan itu berdampak pada jumlah jamaah haji Provinsi Jambi yang pada tahun 2026 berjumlah 3.276. Itu satu proses perubahan yang paling penting atau transformasi penting bagi proses penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian yang kedua, dari sisi penyelenggaraan ibadah haji, kita mengetahui bahwa sudah juga disepakati atau kesimpulan dalam sidang anggota DPR RI dengan Kementerian Haji. Ini penting bahwa penetapan biaya pelunasan itu mengalami proses yang paling baik ditunggu oleh masyarakat, ini biaya penurunan. Jadi dari pada tahun 2025 yang lalu, dari kisaran 89 juta sekarang menjadi 87 juta. Tetapi bagi seluruh jamaah haji seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, tentu ini kan keputusan bersama Kementerian Haji dengan Komisi 8 DPR RI yang tentunya nanti akan dituangkan lewat keputusan Presiden yang menetapkan biaya pelunasan ibadah haji itu atau BPIH itu, dan kemudian secara teknis, juknisnya nanti akan dikeluarkan keputusan Menteri Haji dan Umroh, sehingga setelah proses itu disampaikan kepada publik atau masyarakat, maka akan dilanjutkan dengan keputusan Menteri Haji dan Umroh tentang jamaah yang berhak lunas. Ini dari proses transformasi penyelenggaraan. Kedua adalah transformasi kelembagaan. Transformasi kelembagaan ini meliputi dua hal. Yang pertama terkait dengan peralihan, kita menggunakan istilah peralihan aset. Yang kedua terkait dengan
peralihan SDM. Nah, Pak Hajian ini mungkin yang paling pihak yang nanti akan bekerja keras untuk melakukan dua proses ini, karena Pak Hajian merupakan kepala atau ketua tim Siskohat. Nah, mungkin nanti akan melihat secara spesifik ini Pak Hajian, nanti akan dijelaskan kepada publik atau kepada masyarakat bagaimana sebetulnya proses peralihan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji ini, yang tentunya itu memiliki tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, peralihan SDM. Nah, tentu peralihan SDM ini kan paling tidak kita bisa cermati dua hal. Pertama, seluruh ASN yang berada di bidang haji atau berada di seksi haji kabupaten kota dialihkan ke Kementerian Haji. Tetapi kan ada ketentuan, termasuk bagaimana nanti dengan ASN yang punya keinginan besar. Ini kan banyak sekali minat dari ASN-ASN untuk masuk ke Kementerian Haji. Nah, skema ini semuanya adalah tidak ada lain untuk sukses penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada saat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 itu, Pak Yan. Nah, ini menarik nih Pak Kabid. Pertama dari segi penyelenggaraan, artinya selama kurang lebih 75 tahun itu kan penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Agama. Dengan adanya satu institusi, satu lembaga yaitu Kementerian Haji, itu berarti seluruh penyelenggaraan nantinya akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh pada tahun 2026. Nah, tentu sahabat-sahabat Habibie bertanya-tanya, nah apa nih kira-kira Pak Kabid yang sudah dilakukan oleh Kementerian Haji, baik itu mungkin dari segi kuota, mungkin dari segi pelunasan biaya pelunasan BPIH, dan persiapan-persiapan lain yang mungkin membedakan atau lebih baik dari penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Mungkin Pak Kabid bisa menjelaskan ke kami semua. Ya, pertama tentu kita berharap dengan proses penyelenggaraan ibadah haji ini yang beralih ke Kementerian Haji dan Umroh setelah 75 tahun di bawah Kementerian Agama semakin baik dan semakin memberikan kenyamanan bagi para jamaah haji. Nah, lalu apa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Haji dan kemudian kita yang di daerah juga melakukan tugas-tugas tersebut mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Jadi mulai dari tadi proses penetapan jamaah misalnya, ini untuk pertama kali menurut saya ini kuota haji ditetapkan dengan mekanisme waiting list. Dan ini akan menumbuhkan rasa keadilan bagi seluruh jamaah, sehingga nanti seluruh Indonesia itu masa tunggunya selama 26 tahun. Nah, implikasinya buat Provinsi Jambi, itu tadi terjadi penambahan jumlah jamaah 300 lebih. Nah, ini satu perubahan. 300 lebih Pak Kabid. 300 lebih, sehingga kita sekarang menjadi 3.276. Dari sebelumnya 2.909. Okay. Nah, itu satu ya, perubahan yang paling penting. Kemudian perubahan yang kedua, dari sisi misalnya ya, yang contoh yang sederhana, souvenir. Nah, souvenir itu tahun 2026 nanti seluruh jamaah haji itu akan mendapatkan semacam kain batik yang corak, warna, motifnya pun baru. Nah, baru, dan kami melihat bahwa sudah ada surat dari Kementerian Haji dan Umroh ke Bank Penerima Setoran. Dan mudah-mudahan nanti pada saatnya ketika jamaah kita melakukan pelunasan sudah bisa menerima souvenir itu, termasuk pakaian ihram. Itu yang kedua, selama di tanah air ya, selama di tanah air. Kemudian yang ketiga adalah penguatan aspek pelayanan jamaah ketika mereka berada di embarkasi, dalam hal ini asrama haji. asrama haji. Kita sudah dilakukan survei ya, survei kesehatan lingkungan asrama haji. Dalam rangka apa? Dalam rangka melihat titik-titik krusial untuk peningkatan pelayanan jamaah. Kemudian yang keempat, yang juga menjadi menarik untuk yang di dalam negeri, bahwa nanti sama-sama kita menunggu tentang proses
pemberangkatan jamaah melalui apakah kita yang sekarang di embarkasi Batam nanti akan tetap menggunakan Saudi, sama-sama kita tunggu, sekarang sedang proses. Kemudian bagaimana kapasitas kloter kita juga sama-sama kita tunggu, tapi kita melihat akan ada perubahan-perubahan besar itu di dalam negeri. Kalau di luar negeri, ada beberapa hal yang menarik untuk tahun 2026. Bahwa kalau 2025 itu kita punya 8 syarikah, sekarang sudah final keputusan bahwa untuk proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 kita hanya menggunakan 2 syarikah. 2 syarikah ya? 2 syarikah. Ini penting, sehingga nanti ketika jamaah haji itu berangkat, insya Allah tidak terjadi lagi ketimpangan atau perbedaan dalam proses pelayanan. Ada yang syarikahnya beda dan lain sebagainya. Apalagi kemarin mungkin dari beberapa rapat-rapat Zoom yang kita lakukan, ada potensi besar dan ini pasti akan terjadi insya Allah. Di satu embarkasi itu hanya 1 syarikah. Jadi ini kalaupun nanti ada jamaah haji kita yang mungkin tidak bisa berangkat pada waktu itu, kita mungkin bisa berangkatkan di kloter yang lain. Tapi insya Allah aman. Kenapa? Karena 1 syarikah dalam 1 embarkasi. Ini perubahan yang menurut saya paling penting, sehingga semuanya itu akan memberikan jaminan pelayanan. Nah, tentu yang ketiga yang mungkin para jamaah haji kita, Pak Hajian, masyarakat kita sudah mendengar bahwa sedang dirancang proses pendirian kampung haji. Kampung haji, ini menarik nih. Ini menarik, walaupun kita tidak tahu nanti kapan siapnya, tapi paling tidak sudah dimulai proses itu, dan itu sangat menarik, sehingga kita berada dalam satu zona, kemudian ini memberikan sebuah nuansa baru dari proses penyelenggaraan ibadah haji, walaupun mungkin belum tahun 2026 atau belum 2027, tapi kami yakin suatu saat nanti itu akan selesai. Nah, ini Pak Kabid, terkait syarikah, mungkin sahabat Habibie yang ada di rumah mungkin bertanya, syarikah itu apa Pak Kabid? Terus syarikah itu apa, tugasnya apa? Terus kapan mulai diberlakukannya syarikah? Terus apa perbedaan antara syarikah penyelenggaraan haji pada tahun 2025 dan tahun depan? Nah, mungkin jamaah ini bertanya-tanya nih Pak Kabid, syarikah itu apa? Apakah satu yayasan atau apa? Mungkin Pak Kabid bisa menyampaikan di sini. Iya, baik. Syarikah itu semacam korporasi ya, korporasi atau perusahaan yang bertugas melakukan pelayanan kepada jamaah haji. Nah, ke dalam konteks jamaah haji Indonesia itu ada 2 dari tahun 2026, tapi tahun 2025 ada 8. Tugas mereka diantaranya 1, memberikan pelayanan kepada jamaah haji, misalnya sejak mereka mendarat di Bandara King Abdul Aziz, atau Bandara Madinah, atau Bandara Jeddah, itu ketika mereka turun, tugas proses pengangkutan, transportasi, bagi seluruh jamaah itu berada di tangan syarikah. Kemudian, mereka mempersiapkan transportasi pelayanan jamaah berada di bandara, kemudian membawa jamaah haji ke pemondokan, atau dalam istilah yang populer di masyarakat kan di hotel-hotel. Hotel-hotel ini juga diurus oleh syarikah yang sama. Jadi mereka mulai dari transportasinya, kemudian mereka juga mengurus hotelnya. Jadi hotel mereka siapkan bagaimana kamar, perlengkapan hotel yang terkait dengan pelayanan jamaah, misalnya mesin cuci, kemudian alat-alat untuk memudahkan jamaah untuk minum, kemudian menyiapkan tempat-tempat sholat, tapi seluruh terkait dengan dukungan pelayanan jamaah itu di hotel disiapkan. Kemudian konsumsi juga dikelola oleh syarikah yang sama, Jadi mereka ini sudah semacam menyiapkan jamaah haji itu ketika jamaah haji turun tiba di bandara Mekah atau Madinah, itu satu syarikah inilah yang mengurus jamaah yang berada dalam syarikahnya, mulai dari transportasinya, konsumsinya, kemudian akomodasinya, termasuk yang paling penting, mereka inilah yang nanti akan memobilisasi, atau syarikah inilah yang nanti akan memobilisasi jamaah dari Mekah menuju ke Armusna atau Arafah. Di Arafah
termasuk mereka yang menyiapkan tenda-tenda Arafah, Ya. termasuk mereka yang menggerakkan dan mengangkut jamaah haji melewati Musdalifah menuju ke Mina. Mereka yang menyiapkan konsumsinya, mereka yang mengatur dan menyiapkan tempat-tempat di Mina, termasuk yang membantu mobilisasi jamaah ketika berada di Mina dan lain sebagainya. Itu fungsi dari korporasi atau syarikah tadi. Oh, jadi syarikah ini Pak Kabid semacam penanggung jawab lah Iya. terhadap layanan jamaah haji Indonesia di luar negeri. Nah, artinya syarikah ini pasti nanti berkontrak dengan pemerintah Indonesia, Indonesia, dalam hal ini Kementerian Haji Iya. dan Umroh. Nah, itu pemilihan syarikah itu Pak Kabid itu kan cukup selektif. Nah, artinya tahun 2025 ini ada 8 syarikah dan tahun depan itu hanya 2 syarikah. Nah, mungkin apa kira-kira pertimbangan dari Kementerian Haji dan Umroh hanya memilih 2 syarikah? Apakah dari segi efisiensi atau seperti apa itu, Pak Kabid? Ya, jadi dari hasil rapat Zoom yang kita lakukan dengan Kementerian Haji dan Umroh, sudah melalui tahapan mulai dari jumlah syarikah yang mendaftar, kemudian seleksi administrasi lah seperti itu. Jadi mulai terfilterisasi banyak dari pendaftar awal, kemudian yang mungkin menginput data dokumen sekian banyak, sampai pada akhirnya Kementerian Haji dan Umroh atau kementerian yang mengelola masalah haji dan umroh ini menetapkan 2 syarikah. Ya. Itu pun dengan pengawasan yang luar biasa. Pengawasan dari pengawas di Kementerian Haji sendiri maupun pengawas eksternal. Nah, kemudian setelah ditetapkan 2 syarikah, apa kemudian indikator penetapan, misalnya penetapan syarikah itu tentu pertama adalah kinerja dari syarikah. Kemudian yang kedua, kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya kita ingin jamaah kita terlayani dengan baik seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji. Kita pengen mungkin bus-bus yang mengangkut jamaah itu berstandar baik. Nah, kesanggupan dari korporasi atau syarikah untuk memberikan apa yang kita mau sesuai dengan proses kontrak yang dilakukan. Nah, kemudian pertimbangan. Nah, ini penting ini, pertimbangan kenapa tahun 2026 kita hanya menetapkan 2 syarikah. Kita tahu bahwa tahun 2025 itu ada problem, memang ada problem. Jadi begini, ketika kita mengajukan atau request visa, nanti di visa itu sudah ada nama syarikah. Sudah ada nama syarikah. Nah, ketika kita punya 8 syarikah, ternyata pada tahun 2025 ketika pengajuan manifest atau request visa dengan manifest itu, ternyata dalam manifest kemudian muncul syarikah itu, ada banyak syarikah di dalamnya. Oh, berarti dalam satu kloter itu kemungkinan tahun 2025 kemarin tidak satu syarikah. Tidak satu syarikah bisa jadi ada 4 atau 3 syarikah. Bahkan ada beberapa provinsi yang sampai 6 syarikah. Nah, ketika jamaah turun dari pesawat ke bandara Jeddah misalnya, jumlah jamaah 450. Kalau dalam satu kloter mereka punya 6 syarikah, oleh syarikah itu akan mengambil jamaah mereka masing-masing. Oh, artinya syarikah ini yang menyediakan hotel. Artinya 6 syarikah ini berkemungkinan hotelnya beda-beda. Nah, itu yang akan jadi masalah. Jadi pertama, turun dari bandara, 6 syarikah ini akan mengambil jamaah masing-masing, Pak Hajian. Busnya tentu beda. Ya, betul. Hotelnya beda. Ya. Nah, kemudian yang berbeda ini bisa jadi suami terpisah dengan istri. Karena beda syarikah. Beda syarikah. Beda hotel, anak terpisah dengan orang tua. Kloter itu akan terpecah menjadi 6 kelompok. Yang kalau dia berbeda hotel itu tentu akan menyulitkan dan tentu akan membingungkan. Nah, kalau kita melihat atas pertimbangan itulah akhirnya Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi dan dengan menurut kita langkah yang sangat baik menetapkan 2 syarikah. 2 syarikah. Dan dalam satu embarkasi hanya ada 1 syarikah. Sehingga
kecil kemungkinan, kita berharap tidak terjadi, kecil kemungkinan akan terjadi pecah kloter atau terjadi pemisahan dalam satu kloter itu. Artinya tahun 2026 besok Pak Kabid, kemungkinan kloter yang ada dalam satu embarkasi, Jambi masuknya di Batam, berarti kemungkinan dia satu syarikah. Satu syarikah, ya. Artinya mereka yang dalam satu kloter yang kebanyakan terdiri dari keluarga mereka sendiri itu kemungkinan tetap dalam satu hotel yang sama. Terus dalam satu pelayanan yang sama, layanan bus yang sama, layanan makanan yang sama. Dan itu menariknya gini Pak Jian, kalau dalam satu embarkasi satu syarikah, misal, ketika kloter terakhir kita Jambi mau berangkat, ternyata ada satu jamaah yang belum bisa berangkat, belum bisa berangkat. Kalau satu syarikah kita bisa berangkatkan titip ke kloter lain yang di embarkasi Batam. Kenapa? Karena syarikah yang melayani juga sama. Jadi tidak ada persoalan. Baru nanti sampai di Mekah baru dikembalikan ke kloter awal. Itu kelebihannya kalau kita menggunakan dua syarikah dan untuk satu embarkasi satu syarikah. Artinya sedangkan satu embarkasi satu syarikah, apalagi dalam satu provinsi, ini akan menjadi proses pelayanan yang sangat baik lah. Jadi potensi-potensi terpisahnya kloter, terpisahnya anak sama orang tua, terpisahnya suami dengan istri, insya Allah tidak akan terjadi. Jadi di embarkasi Batam itu Pak Kabid, itu bukan terdiri dari berapa provinsi itu Pak Kabid? Ada empat provinsi. Ada 4 provinsi. Artinya Jambi di situ, Kalimantan Barat, terus ada Kepri, ada Riau, yang 4 provinsi ini bergabung dalam satu embarkasi untuk keberangkatan dan untuk kepulangan. Artinya ketika nanti Jambi satu kloter terdiri dari sekitar 400-an, berarti nanti Pak Kabid jika ada yang berhalangan untuk berangkat, maka bisa dititipkan ke kloter lain meskipun beda provinsi, selama satu embarkasi. Mungkin sahabat-sahabat Habibie mungkin biar ini Pak Kabid, biar punya satu literasi terkait dengan keberangkatan jamaah. Nah selanjutnya Pak Kabid, terkait dengan apa nih saat ini Pak Kabid, kira-kira yang sudah sedang dipersiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan haji. Mungkin sama-sama kita ketahui bahwa kemarin ada rapat kerja dengan Komisi 8 terkait dengan penetapan kuota. Nah, tulang karil yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Haji itu seperti apa Pak Kabid? Biar jamaah Jambi khususnya dan jamaah provinsi lain mengetahui kira-kira timeline saat ini apa dan jamaah mesti melakukan apa. Itu mungkin Pak Kabid. Ya, jadi begini. Pertama, dengan adanya keputusan penetapan kuota dari hasil rapat Komisi 8 dan Kementerian Haji, walaupun nanti kita tetap akan menunggu keputusan Menteri Haji dan Umroh, tapi keputusan dari simpulan dari rapat tersebut sudah jelas menggunakan waiting list. Nah, terkait dengan penambahan jumlah jamaah ini, maka pertama kami sudah lakukan rapat Zoom dengan seluruh kasih PHU Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Seprovinsi Jambi. Kita sudah lihat 3.276, kemudian kita coba estimasi dengan membuat simulasi berapa jumlah jamaah per kabupaten. Kemudian kita meminta kepada Kasih untuk segera melakukan komunikasi, pemanggilan, cek terhadap jamaah. Walaupun sebetulnya 80% jamaah dari kota awal 2.909 sebelumnya itu sudah kita sampaikan ke masyarakat, dan bahkan seluruh kabupaten kota hasil evaluasi kami sudah meminta kepada jamaah atau mendampingi jamaah melakukan pembuatan paspor dan biopisah. Paspor dan biopisah. Nah, sekarang dengan terjadinya pergeseran jumlah ini, kita minta hubungi lagi yang sisa sebelum kemarin. Ditemui lagi, dicari, sehingga kuota 3.276 itu diketahui
bersamaan dengan itu nanti akan ada keputusan resmi dari Kementerian Haji dan Umroh. Para jamaah-jamaah ini juga diminta untuk mempersiapkan paspor, pendampingan membuat paspor, kemudian segera dilakukan biopisa di kabupaten kota. Nah, sambil mereka menyiapkan paspor, sambil mereka biopisa, maka di awal November kita meminta kepada KSPHU untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk dimulainya proses pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji. Istitoah. Istitoah kesehatan. Baik Pak Kabid, sudah jelas bagi kita bahwa mulai tahun depan itu penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Agama. Kementerian Haji ya? Oh, Kementerian Haji Iya, ya Pak Kabid. betul, iya. Kementerian Haji dan Umroh Iya, yang iya. saat ini sudah ada menteri dan wakil Iya, menterinya. betul. Nah itu bagaimana posisi di tingkat provinsi dan kabupaten tuh Pak Kabid? Apakah per saat ini sudah ada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh tingkat provinsi maupun kantor Kementerian Haji kabupaten kota, dan bagaimana jamaah yang saat ini membutuhkan layanan haji? Apakah sudah di Kementerian Haji ataukah masih di Kemenak atau seperti apa prosesnya Pak Kabid? Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Ajian ini menjadi tema yang menarik ya, menarik karena ini ditunggu. Kalau informasi tentang kuota dan pelunasan ditunggu oleh jamaah, Ya. tapi informasi tentang lembaga Kementerian Agama di provinsi dan kabupaten ditunggu oleh ASN yang menangani masalah haji. Ya, Nah, betul Pak Kabid. gimana statusnya? Jadi begini, Ya. bahwa dengan terbentuknya Kementerian Haji itu, Ya. nanti di provinsi dan kabupaten juga ada namanya Kanwil Kementerian Haji dan Umroh. Di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh. Dan di tingkat kabupaten kota ada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota. Ya. Nah, inilah mereka yang bertugas melakukan proses penyelenggaraan ibadah haji. Ya. Nah, ya. Kemudian bagaimana dengan proses layanan? Nah, karena sekarang sedang berada pada masa transisi, di Kementerian Haji dan Umroh itu baru ada menteri dan wakil menteri. Oh, baru dua Pak Kabid. Baru dua. Nah, sekarang Kementerian Haji dan Umroh sedang melakukan proses finalisasi SOTK tingkat pusat. Oke. Setelah itu nanti akan ada proses ya pelantikan, Ya. penyesuaian kembali karena sebelumnya kan Badan Haji. Iya, Badan Haji. Jadi penyesuaian kembali sesuai dengan SOTK, rampung proses penyelesaian kelembagaan di tingkat pusat, Iya. baru di tingkat provinsi nanti Iya. sesuai dengan SOTK yang mungkin sedang dibahas bersama Menpan RB, Iya. kita akan ketahui. Tapi gambaran umum seperti tadi kita akan ketahui, baru nanti akan disesuaikan. Iya. Ya, kemungkinan akan ditunjuk pelaksana tugas. Oke. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh, inilah yang bertanggung jawab melaksanakan proses persiapan penyelenggara di tingkat provinsi dan juga akan ditunjuk pelaksana tugas Kementerian Haji dan Umroh di kabupaten kota. Berarti koordinator penyelenggaraan haji tahun depan itu adalah Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh. Ya, Begitu juga di di kabupaten. kabupaten kota. Oke. Tapi tadi menarik juga pertanyaan Pak Yan, bagaimana proses pelayanan? Jadi sampai hari ini Ya, gimana? proses pelayanan terkait dengan pendaftaran masih dilaksanakan oleh bidang haji dan umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Oke. termasuk yang di kabupaten. Ya. Sampai nanti proses peralihan ini betul-betul clear selesai. Ya. Tetapi ada beberapa proses yang harus dihentikan terlebih dahulu. Apa itu Pak Kabid? Misalnya satu proses pelimpahan. Pelimpahan porsi. Ya, Oh. misalnya ada orang tuanya meninggal, Oke. kemudian mau digantikan oleh anak kandung. Oke. Ini dihentikan terlebih dahulu sambil nanti kita menunggu lahirnya regulasi baru Iya. yang akan dikeluarkan oleh Menteri Haji dan Umroh. Iya. Kedua, ini juga penting menghentikan terlebih dahulu proses pengajuan izin Iya. KBIHU, Iya. kemudian penyelenggara umroh, Oh, PPIU. PPIU. Iya. Nah, ini dihentikan dulu sementara. PIHK juga Pak. PIHK juga, pendirian PIHK baru sambil kita menunggu ada regulasi baru dari Kementerian Haji. Karena begini, Iya. dengan terbitnya
undang-undang dengan Iya. terbitnya Undang-Undang 14 tahun 2025 Iya. dan terbitnya keputusan Presiden 92 tahun 2025 itu kan tentu ada hal-hal yang baru Iya. yang nanti akan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Haji dan Umroh, Iya. kemudian keputusan dirjennya yang mengatur secara teknis. Nah, itu maka dihentikan dulu sampai kita menunggu regulasi-regulasi baru. Termasuk yang ketiga adalah menghentikan sementara proses bimbingan atau diklat sertifikasi pembimbing ibadah. Oh, pembimbing manasik. Ya, pembimbing memanasik. Ya. Kenapa ini dihentikan? Karena penyelenggara ini adalah perguruan tinggi agama. Atau gini Pak Kabid, mungkin karena logonya berbeda. Bisa jadi ya. Karena logonya Bisa banyak ya. hal. Oke. Karena gini, sebelum mereka melakukan bintek itu Ya. atau diklat itu, kan harus ada perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan kementerian Perguruan tinggi Islam atau perguruan tinggi Islam Ya. dengan kementerian. Oh, kementerian. Nah, karena kemarin itu PKS-nya atau perjanjian kerjasamanya dengan Kementerian Agama, Iya, iya. nah ini tentu akan dievaluasi terlebih dahulu sehingga nanti akan ada perjanjian kerjasama antara Kementerian Haji dan Umroh dengan perguruan tinggi UIN misalnya, katakanlah UIN Iya. sebagai penyelenggara kegiatan bintek tersebut. Ini yang dihentikan terlebih dahulu. Insya Allah kami yakin dan percaya bahwa ini semuanya berjalan berproses dengan baik. Baik itu peralihan penataan kelembagaan maupun proses penyelenggaraan ibadah haji yang terus akan bergulir. Nah, harapan kita jamaah haji kita siap untuk insya Allah di bulan November ini proses penyelesaian paspor, proses penyelesaian istitoah kesehatan. Iya. Mudah-mudahan segera ada pengumuman nanti kapan akan melakukan pelunasan. Berarti gini Pak Kabid, seluruh regulasi yang ada nanti ketika struktur organisasi Kementerian Haji di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten itu lahir, berarti berkemungkinan diupdate semua Pak Kabid. Iya. Kami yakin semangat dari pimpinan kita atau Kementerian Haji dan Umroh di tingkat pusat pasti punya semangat bahwa ini pasti akan diperbaiki, dievaluasi terkait dengan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Diupdate semua mulai dari perizinan. Kenapa? Karena terkait dengan respon terhadap perubahan-perubahan regulasi utama tadi, undang-undang dan Kepres tadi. Kepres, ya betul. Dan layanan mendasar yang bersentuhan langsung dengan jamaah seperti pendaftaran haji, pembatalan haji itu tetap dilaksanakan sembari menunggu organisasi dan tata kerja itu Pak Kabid. Ya, kalau untuk pendaftaran tetap. Pendaftaran itu kan terkait dengan katakanlah Kementerian Agama, ada bank penerima setoran, kemudian ada Siskohat, nah, itu tetap karena itu nanti akan disesuaikan kembali. Dan mungkin kalau itu dibatasi Pak Kabid, mungkin nanti jamaah itu nanti tambah lama berangkatnya karena antrian kan. Ya. Terjadi stagnasi. Jadi terjadi stagnasi 1 hari saja. Ya. Itu bikin lama kan. Nah, jadi khusus untuk pendaftaran awal itu tetap. Dan itu lebih mudah juga memonitornya karena ada 3 lembaga kan. 3 lembaga. Bank Terima Setoran, Kementerian Agama, kemudian ada aplikasi Siskohatnya juga. Nih tambahan Pak Kabid, ini menjelaskan lagi ke sahabat Habibie di rumah terkait kuota. Itu kan terjadi penambahan kuota dengan sistem yang baru sesuai dengan undang-undang seperti Pak Kabid sampaikan tadi, yaitu berdasarkan waiting list. Artinya kemarin itu waktu tunggu jamaah haji Provinsi Jambi itu 32 tahun. Sekarang sudah jadi 26 tahun. Berarti ada penambahan signifikan tuh Pak Kabid di Provinsi Jambi khususnya. Nah, itu mungkin Pak Kabid bisa sampaikan komposisinya Pak Kabid. Jamaahnya berapa dari 3.276 itu komposisinya seperti apa? Jamaahnya berapa? Petugas haji daerah apakah ada? KBU apakah dihapus? Itu seperti apa? Iya, jadi gini. Dari komposisi jamaah kita yang 3.276
itu di dalamnya ada 5% jamaah haji lansia. Oh, masih ada berarti Pak Ya, Kabid ya? jamaah haji lansia 5%. Oke. 5% tuh jamaah haji Jambi itu 164. Ya. 164. Nah, kemarin sudah diturunkan untuk dilakukan verifikasi, tapi 5% dari 2.909. Oh, kuota lama. Ya, kuota lama 145. Ya. Dengan munculnya kuota baru jadi 164. Berarti ada penambahan Iya, ada penambahan untuk jamaah lansia. Oke. Tapi kalau kita melihat kemarin itu kan dari 145 yang kemarin, Iya. ketika diverifikasi ternyata masih banyak ditemukan jamaah lansia yang sudah meninggal, Oh, tidak siap iya. berangkat. Nah, itu ya. Iya. Jadi 164 jamaah lansia Iya. dari 5% dari jumlah jamaah 3.276. 76. Kemudian kedua PHD. PHD. Nah, Itu PHD masih ada Pak Kabid ya? masih ada. Oh, alhamdulillah. Dan menarik ini PHD yang ditunggu-tunggu, kalau tahun 2025 Ya. itu PHD kita berjumlah 21 orang 21. dengan rangkaian Ah, cara menghitungnya adalah 7 kloter dikali 3 jenis layanan, jadi 21 layanan umum, ibadah dan kesehatan. oh, Jambi kloternya 7. 7. Oke, 7 kali 3 layanan. Ya. Ya? Nah, Oke. sekarang di 2026 ini kita dapat 15. Oh, berkurang berarti Pak Kabid ya? Berkurang Oke, karena memang secara nasional Ya. jumlah PHD itu dihitung 2 kali Oke. jumlah kloter. Oh, berarti ada satu layanan. Nah, Yang ada 2 layanan. Pertama layanan umum, Oke. yang kedua layanan kesehatan. Dengan asumsi begini, jumlah kloter kita dengan penambahan tadi menjadi 7,5 kloter. Ya, Jadi betul. 2 kali 7 14, setengah itu 1 PHD. Iya. Nah, jadi ada 15. bonus 1 lah. Bonus Pak. 1 karena Bonus setengah 1. kan Iya, ya. iya, iya. Jadi ada 15 orang PHD. Kemudian ditambah dengan 8 KBU. Berarti 15 PHD ini Pak Kabid layanannya apa? Apa? Tetap 2, 1 layanan kesehatan, Oh, kedua kesehatan masih ada. ya, layanan umum. Berarti yang hilang layanan ibadah. Layanan ibadah. Nah, terus Pak Kabid pembimbing KBU. Kan layanan PHD ini yang ibadah hilang. Iya. Nah, pembimbing KBU apakah hilang atau gimana Pak Kabid? Nah, pembimbing KBU jumlahnya 8. Oh, 8. Jumlah 8 itu sebetulnya dengan asumsi ya, dengan asumsi menghitungnya tuh kita kan punya 7,5. Iya, kloter. Nah, 7,5 kloter. Jadi 8 setiap kloter itu 1 pembimbing KBU. Ibadah. Oh, pembimbing KBU. Iya, Iya. walaupun menghitung itu juga tidak bisa dengan cara seperti itu. Iya. Bisa jadi dalam 1 kloter itu ditemukan ada 3 KBU. Oh iya, betul. Karena undang-undang mengatur syarat pengajuan pembimbing ibadah dari KBU itu berjumlah 155 jamaah. Oh, KBU-nya harus Iya. punya 155 jamaah. jamaah yang ikut bimbingan. Bimbingan. Oh, oke. 155 jamaah. Jadi ini komposisi Iya, iya. komposisi dari jumlah 3.276. Selebihnya adalah jumlah jamaah haji. Jamaah urut porsi Pak Kabid. Oh, jamaah urut-urut porsi. Nah, mungkin bisa di-spill nih ke calon jamaah kita Pak Kabid. Urut porsi tadi kira-kira itu Pak Kabid bisa spill, bisa sampaikan itu di nomor porsi berapa itu? Per yang 3.000 sekian Iya. itu Pak Kabid. Ya, Estimasi, ini estimasi. Ya, jadi estimasi kita kemarin kita coba hitung-hitung ya. Iya. Kalau sebelumnya dalam hitungan kita itu yang 2.099 itu, Iya. itu adalah jamaah haji yang mendaftar sampai ya terakhir yang mendaftar itu pada tanggal 28 Desember Oh, Desember. 2012. Oh, oke. Tapi dengan munculnya Tambahan. kota baru ini Ya. 3.276 ini, Ya. maka jamaah yang mendaftar di nomor akhir itu pada tanggal 8 Januari 2013. Oh, artinya yang daftar dulu 8 Januari itu berkemungkinan Iya, iya. itu menjadi calon jamaah haji tahun 2026. Iya, iya. Oke. Itu kira-kira Iya. perubahan tadi ya. Iya. Artinya walaupun baru tahun pertama kan sudah tampak pergeseran. Ya, sudah tampak peningkatan Pak Kabid. Minimal dari sisi tanggal, Iya. tanggal porsi akhir. Iya, Tanggal- Tetapi hitungan porsi kita bagi jamaah haji yang kebetulan mendaftar di bawah 8 Januari 2013, 13. nah, kami persilakan nanti untuk ke Kementerian Agama, Iya. Kabupaten Kota Iya. untuk mengkomunikasikan, Iya, untuk melihat informasi apakah mereka termasuk jamaah yang akan berangkat pada tahun 2026. Atau sebagai cadangan mungkin Pak Kabid. Ya, sebagai cadangan.
Oke, mungkin itu pemirsa, sahabat Habibi dimanapun berada, mungkin itu podcast kita hari ini. Akan kita lanjutkan insya Allah dalam podcast-podcast seri berikutnya terkait dengan layanan-layanan haji lainnya. Terima kasih pada Pak Kabid atas waktunya. Kami selaku host mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan hikmah mari kita ambillah.